itu eh, panitia memohon perbantuan. Artinya dalam kacamata hukum, perbantuan itu kan kondisi pertandingannya adalah lokal ya, bukan profit. Artinya pertandingan yang memang tidak menghasilkan keuntungan. Tapi ternyata kan dalam liga ini sebetulnya dapat dikatakan pertandingan yang merupakan menghasilkan profit. Tapi kenapa perjanjian dalam kesepakatan itu tidak disebutkan, ya kan, bantuan keamanan itu dalam bentuk yang lebih luas lagi. Nah, saya mencurigai adanya satu peristiwa hukum, perbuatan melawan hukum, baik dari segi penggelapan atau korupsi yang melibatkan 3 unsur. Pertama panitia, kedua Polres, ketiga Polda, keempat malah mungkin PSSI. Kalau misalnya ini pertandingan lokal, ya mungkin bisa lah antara panitia dengan Polsek dan Polres minta bantuan keamanan. Tapi ketika ada atribut yang namanya profit, saya curiga suratnya itu kenapa tetap bantuan. Karena harus juga disesuaikan dong. Nah, yang kedua, ada poin yang menyatakan atau tidak menyatakan dibutuhkan gas air mata. Padahal sungguhnya undang-undang yang terkait dalam olahraga sepak bola, yaitu dari FIFA sendiri, sudah melarang. Berarti pertanyaannya adalah siapa yang mengizinkan dan siapa yang meminta diadakan gas air mata. Nah, dari dua itu saja dulu temuan saya. Nanti kita akan lihat di peristiwa real sebenarnya, maka saya harus mendatangi lokasi untuk menyerap suasana kebatinan dan menyerap informasi juga dari masyarakat di sekitar. Ya. Mungkin juga saya akan berkunjung ke rumah para korban sehingga waktu saya yang 2-3 hari di Malang ini bisa efektif dan menghasilkan berbagai macam informasi yang bermanfaat baik untuk publik ataupun untuk penegak hukum, sehingga sekali lagi saya bilang, pihak-pihak yang terlibat dan bertanggung jawab jangan pernah coba-coba mengorbankan nyawa rakyat. Karena Anda semua tidak lebih berharga. Mau Anda materi Anda, mau kedudukan Anda, yang lebih berharga adalah nyawa rakyat. Ini spanduknya sudah banyak kami tidak buta, usut tuntas, teman kami dibunuh, ya kan? Dan perlu saya tegaskan di sini, konteksnya adalah saya tidak menyalahkan institusi Polri, karena bagaimanapun kita butuh polisi. Cuman lagi, saya nggak mau institusi ini digunakan atau dimanfaatkan dalam bentuk kesewenang-wenangan, ya kan, oleh seseorang, baik oknum ataupun pejabat, sehingga kemudian fungsi dan tugasnya menjadi ya tidak lagi sebagaimana mestinya sebagai pelindung rakyat, tapi malah menjadi pembunuh rakyat. Untuk teman-teman, sahabat dan senior semua yang masih punya nurani dan komitmen, ayo bareng-bareng kita benahi institusi Polri, ya. Paling tidak kita harus jaga itu institusi dan kita bersihkan semua dari makhluk-makhluk goib yang merusak institusi. Ini sebentar lagi kita akan sampai, kawan-kawan. Ya, sebentar lagi. Ini di pasar ya, bro. Tolong. Ya. Sini. Ya, ini jalan apa nih?
nggak nih bro? Jauh kurang ya? 3-4 meter. Oh 3-4 meter lagi, 3-4 meter lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, mudahkanlah langkahku, ringankanlah jalanku, jauhkanlah aku dari mara bahaya dan perbuatan orang-orang yang tidak menginginkan kebenaran itu terungkap. Modal saya cuma niat, jujur, ikhlas, bismillah. Sampai hari ini, mulai dari kasus Sambo sampai dengan kasus Malang ini, alhamdulillah terjaga saya dari fitnah dan rencana jahat, serta kemudian juga ya niat buruk perorangan ataupun kelompok yang mengiming-imingi saya. Buat saya uang bisa saya cari, tapi kebahagiaan saya menegakkan hukum, karena sejatinya walaupun saya orang hukum, saya pernah direkayasa dan dihukum oleh oknum-oknum itu. Jadi saya bukan dendam, tidak, tapi saya berharap agar kejadian yang pernah saya alami tidak terjadi lagi kepada orang lain, dan institusi bisa kita jaga sesuai dengan niat awal kita memisahkan TNI dengan Polri. Itu adalah niat yang sungguh luar biasa, menjadikan polisi adalah pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat, bukan pembunuh rakyat, pemukul rakyat. Oh, selamat pagi abangku, dosenku tercinta, Abang Satya Arinanto. Salam hormat, terima kasih sudah menonton live saya. Ini inspirasi saya nih, ada mentor saya, guru saya, Bang Satya Arinanto. Salam hormat Bang, salam hormat abangku. Sehat selalu ya, sehat selalu. Kalau ada masukan bisa Bang, kasih masukan Bang. Namanya junior. Ini macet sebentar kawan, kita lagi di dekat kantor Bupati, kantor DPRD Kodim 0818. Jalan Raya Panarukan nomor 4, Panjen Malang. SD Negeri Kepanjen. Jalan Hasyim Asyari. Assalamualaikum Bang Satya Arinanto. Sehat. Teman-teman yang juga nonton, baik langsung ataupun tidak langsung nanti, doakan saya, semoga saya sehat terus, kuat, dimudahkan lahir batin dalam memulai proses advokasi dan investigasi. Kita sekarang menuju stadion Kanjuruhan Malang untuk memotret dan mencari ini loh, psikologis kebatinannya. Karena nanti sekitar sejam 2 jam lagi saya mungkin akan langsung ke posko Aremania, berjumpa dengan rekan-rekan supporter, pengurus, dan juga korban-korban yang ada untuk berdiskusi sejenak agar saya dapat masukan tambahan dan kemudian ya bisa bersama-sama mencarikan solusi. Perlu diingat, kunci dari terbukanya kasus itu adalah harus sering-seringlah atau bersama-samalah dengan yang lain menyuarakan, ya kan, keinginan kita untuk kasus ini segera ditangani secara transparan. Jangan pernah bosan, jangan pernah takut, jangan pernah ragu. Memang yang kita hadapi tembok keadilan yang begitu dahsyat rusaknya oleh
komunitas oknum-oknum mafia-mafia di dalam tubuh institusi penegak hukum. Tapi yakinlah, hari ini yang namanya kebenaran pasti akan terungkap. Ini ilmu yang saya dapat dari Bang Satya Arinanto, ya, pengantar ilmu hukum kalau nggak salah dulu tuh dia ngajar ke saya tuh. Ya, untuk teman-temanku di TikTok, assalamualaikum juga, di Facebook, di Instagram. Salam hormat, salam suka selalu. Ini masih suasana macet. Nah, sudah lampu hijau sekarang, alhamdulillah. Kita sudah akan tiba di Stadion Kepanjen. Ini gas air mata versus gas air ibu. Terus ini spanduk-spanduknya itu tuntas, ya kan. Tetap di Jalan Nasional 3 sejauh 1,5 kilometer. Bayangkan, tidak mungkin di suasana kota seperti ini yang tenang, teduh, ramah, ya, dikategorikan kerusuh dan urakan seperti kata Ade Armando. Kalau saya bilang bangsatnya Ade Armando gitu loh, ya kan. Jangan jadi kaki tangan oknum lah Ade Armando itu, ya kan, merusak citra polisi juga. Jadi kita harus objektif, tidak membela siapapun. Kita harus membela tentang penegakan hukum. Bila mana supporter salah, kita salahkan. Bila mana polisi juga salah, ya kita salahkan. Jadi dalam proses penegakan hukum ya harus objektif kita. Nggak boleh sepotong-sepotong melihatnya. Tapi karena saya dari KP3, saya mencoba masuk dalam suasana institusi yang sebetulnya sedang dikoreksi. Oh ya, untuk informasi, alhamdulillah kebetulan rancangan judicial review saya ke MK tadi saya baru dapat informasi sudah masuk ke MK, dan kebetulan rekan-rekan di sana yang saya tunjuk untuk menjadi pengajunya, dan saya dijadikan saksi juga untuk menguatkan materi di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri. Ya, ini kita sudah lewat Rumah Sakit Kepanjen, Kodimnya, alhamdulillah kita sudah lewat. Sebentar lagi kita akan masuk ke stadion. Ya, paling tidak saya berterima kasih lah kepada kawan-kawan yang sudah memberikan akses informasi dan kemudahan. Walaupun di awal memang rada sulit lah, tapi buktinya ini bisa kok, ya kan, nggak ada halangan. Dan nanti dari sini saya bertemu dengan teman-teman dan merumuskan beberapa langkah hukum yang kebetulan juga sudah sama, ya kan. Nah, ini kiri, ini kita lewat Batalion Zeni Sempur 5 ABW. Oke, Gondang lagi Bawaslu Kabupaten Malang. Oke. Kabupaten Kepanjen. Mana stadionnya? Depan situ. Bismillahirrahmanirrahim. Malang, aku datang. Malang, aku mewakafkan diriku untuk mencari kebenaran. Mudah-mudahan teman-teman yang meninggal tenang di sana. Begitu juga dua anggota yang meninggal juga tenang di sana. Oh, ini ya. Nah, ini kita sudah sampai di stadion.
kita parkir agak jauh ya. Ya kita parkir agak jauh biar bisa slow ya kan. Tuh, enggak. Di sini aja, di dalam aja. Ya, ini aja. Ya, bebek. Yuk. Oke kawan-kawan, alhamdulillah kita sampai. Ya memang agak jauh parkirnya, cuman ya karena di situ banyak aparat yang kita mengundang apa namanya, Grimis mengundang lah. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Semua dimudahkan sama Allah. Ya Allah, ya Rabbi, alhamdulillah. Biar bisa cepat pulang lah. Semoga bermanfaat kerjaku. Yang kita live di TikTok di apa ya guys, saya lagi nyari tongsis dulu. Tongsis saya lagi saya cari tongsisnya, bentar. Alatnya semua. Ya, guys, bentar guys. Bentar ya guys. Tuh, ini dua. Ya. Anu live Anda. Berapa? Berapa? Apa yang dihentikan? Saya nggak pernah ngapa-ngapain kok. Kok dihentikan? Ya sebentar ya, saya pakai pegangan. Itu ada di mobil ya? Iya. Yang ini bang. Yang ini mati. Hah? Yang ini. Nggak mati enggak? Enggak. Enggak. Apa?
Apa? Mobil disorot. Oke guys, kita ada di stadion apa namanya Kanjuruan. Kanjuruan Malang ya. Kita akan live sebentar untuk memotret situasinya ya. Oke. Oke. Itu dia. Awas tuh ada itu. Itu kali ya. Ini kantong kedua. Ini kantongnya ketan. Ya bang.
guys. Makan Pak. Ya, hampir. Udah kawan-kawan, saya dari KP3, Komite Pendukung Polri dan Kota Abah. Hari ini, saat ini, detik ini kita ada di Stadion Kanjuruhan Malang, di mana tepatnya kita akan lakukan advokasi dan investigasi tentang situasi yang hari ini sudah kita bisa lihat, ya, banyaknya penjagaan bawa ke polisi dan kemudian nah, ini bisa lihat banyaknya spanduk, ya, karangan bunga semua ada di sini, ya. Ayo kita jalan bro. Suaranya nyambung. Nanti kita akan ke tubuh di situ ya. Jadi menurut saya yang namanya olahraga sepak bola itu adalah kegembiraan, persaudaraan, bukan darah, pembunuhan, pembantaian. Siapapun yang terlibat kita akan usut, termasuk aktor-aktor intelektualnya. Nanti kita akan bongkar. Tunggu saja. Mas. Ini buku buat masyarakat, ya, buat masyarakat untuk mengenang sahabat-sahabat kita yang jadi korban pembantaian. Dan dari sini saya akan mulai memotret dan melihat, ya, suasana kebatinan yang ada. Dan mudah-mudahan kita bisa mendengar secara langsung apa yang akan bisa kita ungkap setelah hari ini, ya. Oke, bro, silakan di ini, bro. Bagaimana yang namanya olahraga itu harusnya bisa membuat gembira, bisa menjadi persaudaraan, bisa membuat kesenangan, tapi ternyata olahraga kemarin menjadi sebuah ajang pembantaian yang luar biasa. Dan ini bukan lagi hal yang, ya, mengenaskan buat saya dan harus segera kita ungkap. Tim TPGF yang dibentuk oleh pemerintah lewat Pak Mahfud, ya, harus secara detail mengungkap ada apa, mulai dari perjanjian antara pihak liga dengan keamanan itu harus dibahas poin per poin,
Sama kemudian juga apakah kemudian ada unsur penggunaan gas air mata yang kemudian bertentangan tidak dengan undang-undang FIFA. Nah, kita akan bahas nanti setelah kita dari sini, kita akan diskusikan bersama teman-teman hukum dan advokasi, dan kita akan bedah untuk kita sampaikan kepada Presiden dan juga untuk kita sampaikan kepada Bapak Kapolri Listio Sigit. Ingat Pak, nyawa rakyat itu lebih berharga dibanding oknum-oknum biadab yang menggunakan kekuasaannya, yang menggunakan jabatannya untuk mendapatkan cuan-cuan atas nama, maaf, judi saya pikir. Ya. Dan sekali lagi, saya dari KP3 Komite Pendukung Presiden Polri mengecam, ya, Ketua PSSI, mengecam Kapolda, dan mengecam kepada semuanya yang menggunakan peristiwa ini untuk ya kepentingan mereka. Nanti kita akan ketemu dengan para korban di posko Aremania, dan juga kita akan ketemu dengan keluarga juga dan teman-teman Aremania. Oke, sekian dulu dari saya, Abah AU, Soteh Abah, Komite Pendukung Presiden Polri. Kita akan lanjut ke tempat markas teman-teman. Salam. Tetap nyala ini. Guys, coba lihat. Satu hal yang saya ingin kritisi adalah tentang yang katanya stadion ini tidak layak. Sebetulnya saya anggap salah. Kenapa? Kalau standarnya adalah standar di dalam internasional, yes, mungkin ya Eropa, Amerika, mungkin kita punya stadion bisa ada bandingannya. Kurang lah. Tapi kalau kita bandingkan dengan stadion yang ada di Asia, justru stadion yang ada di Asia ini, Indonesia jauh lebih baik dibanding di Asia. Ya, jadi kalau kemudian rekomendasi ini dijadikan alasan, saya pikir mengada-ngada untuk di pemerintah. Jangan terkecoh dengan ulah-ulah oknum yang ingin mengesampingkan bukti dan fakta. Ya, saya pikir stadion Malang ini lebih baik daripada stadion di Asia, di Vietnam dan lain-lainnya. Justru yang mesti jadi pertanyaan bukan stadionnya, tapi adalah sesuatu di balik itu. Oke, sekarang kita menuju ke posko kawan-kawan Aremania, dan sambil kita istirahat dulu. Lepas.
Oke kawan-kawan, kita kembali nanti dengan teman-teman Aremania di poskonya. Sekian, terima kasih.